Fiorentina bolehkan MU pinjam Sofyan Amrabat, tapi dengan syarat plus-plus. Saga transfer Sofyan Amrabat memasuki babak baru. Fiorentina dikabarkan kini siap melepaskan sang gelandang ke Manchester United, dengan status pemain pinjaman. Saga transfer Amrabat menjadi salah satu saga transfer terpanjang di musim panas ini. Sang gelandang dikabarkan ingin pindah dari Fiorentina, dan bergabung dengan Manchester United. Namun sejauh ini, proses transfer ini berjalan cukup rumit. Pasalnya Manchester United hanya mampu meminjam sang gelandang, karena dana belanja mereka tidak cukup untuk membeli pemain timnas Maroko tersebut. Sky Sports Italia mengklaim bahwa ada secercah harapan bagi MU. Fiorentina kini melunak dan siap meminjamkan Amrabat ke Old Trafford. Menurut laporan tersebut, Fiorentina bersedia meminjamkan Amrabat ke MU, namun ada syarat tambahan dari La Viola kepada MU. Mereka tidak mau MU hanya meminjam sang gelandang. Harus ada minimal klausul opsi pembelian permanen untuk sang gelandang. Fiorentina dikabarkan lebih suka jika klausul itu berupa obligasi pembelian Amrabat, namun mereka siap menego dari obligasi menjadi opsi saja. Menurut laporan tersebut, Fiorentina pada akhirnya mengalah demi kepentingan tim mereka sendiri. Jika Amrabat tidak jadi pindah di musim panas ini, ia bakal jadi duri dalam daging dalam skuad La Viola. Ia bisa memberikan dampak negatif bagi rekan-rekannya. Ketimbang situasi itu terjadi, Fiorentina dikabarkan siap mengalah demi menjaga kelangsungan tim mereka di musim ini. Laporan yang sama mengklaim bahwa Fiorentina akan mengaktifkan satu klausul sebelum meminjamkan Amrabat ke MU. La Viola akan mengaktifkan klausul perpanjangan kontrak sang gelandang hingga tahun 2025. Jika tidak, ia akan pergi dengan status free agent di tahun depan. Kejutan, tak becus di Manchester United, Mauricio Pochettino mau bangkitkan Jadon Sancho di Chelsea. Chelsea membuat langkah kejutan dengan mempertimbangkan untuk memboyong bintang Manchester United, Jadon Sancho. Pemain internasional Inggris itu kesulitan menemukan performa terbaiknya di Old Trafford, sejak hijrah 2 musim lalu dari Borussia Dortmund. Padahal, ketika di Bundesliga, dia begitu gacor. Sancho bahkan kini lebih condong jadi pilihan kedua, di tim utama Man United garapan manajer Erik ten Hag. Menurut The Secret Scout, manajer The Blues Mauricio Pochettino membaca dengan seksama situasi Sancho, dan menjajaki potensi untuk membawanya ke Stamford Bridge, di hari-hari terakhir bursa transfer musim panas. Meski demikian, transfer ini tampaknya tidak akan mudah diwujudkan. Pasalnya, kedua klub harus menyetujui ongkos yang ditaksir bakal sangat besar. Jelas, pihak The Red Devils tidak ingin menjual murah winger berusia 23 tahun itu, yang ketika diboyong memaksa klub jebol bank. Di samping itu, tampaknya Sancho masih jadi pemain yang menyimpan kepercayaan diri, bisa menjadi pemain kunci di bawah komando Ten Hag, ketika menemukan bentuk terbaiknya. Pochettino kembali bergerak mencari penyerang setelah mendapati rekrutan anyarnya, Christopher Nkunku, mengalami cedera yang cukup serius. Bakal debut lawan Arsenal, ini nomor punggung yang akan dikenakan Rasmus Højlund di Manchester United. Klub Premier League, Manchester United dilaporkan akan membuat pengumuman penting. Mereka akan mengumumkan nomor punggung dari rekrutan mereka, Rasmus Højlund. Di musim panas ini, Manchester United sukses mendatangkan striker baru. Mereka sukses mendatangkan striker muda berbakat milik Atalanta, Rasmus Højlund. Meski transfer ini sudah selesai sejak beberapa pekan yang lalu, nomor punggung Højlund masih misteri. Manchester United belum mengumumkan nomor punggung berapa yang akan dikenakan sang striker. Manchester Evening News mengklaim bahwa tabir mengenai nomor punggung Højlund akan segera terungkap. MU siap mengumumkan nomor punggung sang striker dalam waktu dekat ini. Menurut laporan tersebut, ada alasan mengapa Manchester United menunda pengumuman nomor punggung Højlund, karena nomor punggungnya saat itu belum tersedia. MU dan Højlund memilih nomor punggung 17 untuk sang striker, namun pada saat itu, nomor punggung itu masih dikenakan Fred. Berhubung Fred sudah pindah ke Fenerbahce, Manchester United bisa mengumumkan bahwa nomor punggung itu akan diwarisi oleh Højlund. Menurut laporan tersebut, nomor punggung Højlund ini akan segera diperkenalkan ke publik dalam waktu dekat ini. Sang striker dikabarkan akan debut di akhir pekan ini. Ia akan bermain menghadapi Arsenal, di mana ini laga perdananya untuk Setan Merah. Jadi sebelum pertandingan itu digelar,
MU akan mengumumkan bahwa Højlund akan mengenakan nomor punggung 17 di tim mereka. Laporan yang sama mengklaim bahwa Højlund pasti debut melawan Arsenal, namun ia belum pasti bermain sebagai starter. Sang striker masih dipantau kondisinya hingga akhir pekan ini, sebelum Ten Hag memutuskan apakah ia fit bermain sejak awal atau dari bangku cadangan. Pembagian pot undian fase grup Liga Champions musim ini, MU berpotensi jumpa Barcelona dan AC Milan. Pengundian fase grup Liga Champions musim ini bakal segera digelar. Manchester United berpeluang berada di grup neraka, bersama Barcelona dan AC Milan. Masih seperti musim-musim sebelumnya, penyisihan grup Liga Champions 2023 per 2024 akan diikuti 32 tim. Sejauh ini, sudah ada 29 klub yang lolos ke fase grup. Adapun 3 tempat lainnya masih akan diperebutkan Antwerp atau AEK Athens, Rakow Czestochowa atau Copenhagen, dan Rangers atau PSV Eindhoven. Nantinya, ke-32 tim tersebut bakal dibagi ke dalam 4 pot pengundian fase grup. Pot 1 diisi para juara Liga Champions, Liga Eropa musim lalu, dan 6 juara Liga Domestik Eropa. Adapun pot 2 sampai pot 4 ditentukan berdasarkan ranking koefisien UEFA. Sementara itu, Manchester United yang merupakan satu di antara tim unggulan, berada di pot 2 undian fase grup. Berada di pot 2, MU berpeluang menghuni grup neraka. Tim Setan Merah bisa menghadapi klub kuat di pot 1, seperti Barcelona, Bayern Munchen, dan Paris Saint-Germain. Namun, MU tidak akan bentrok dengan Manchester City yang menempati pot 1, sebab tim-tim dari negara yang sama tidak bisa saling bertemu pada penyisihan grup. Selain tim kuat di pot 1, Manchester United juga bisa berhadapan lawan yang tangguh di pot 3. Satu di antara tim elit Eropa yang berada di pot 3 adalah AC Milan. Setelah 3 tahun terakhir berlangsung di markas besar UEFA, Nyon, Swiss, kali ini undian akan berlangsung di Grimaldi Forum, Monaco, Prancis pada Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023. Pot 1, Manchester City, Sevilla, Barcelona, Napoli, Bayern Munchen, Paris Saint-Germain, Benfica, Feyenoord. Pot 2, Real Madrid, Manchester United, Inter Milan, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, RB Leipzig, Porto dan Arsenal. Pot 3, Shakhtar Donetsk, RB Salzburg, AC Milan, Braga, Lazio dan Red Star Belgrade. Pot 4, Real Sociedad, Galatasaray, Celtic, Newcastle United, Union Berlin dan Lens. Drawing fase grup Liga Champions 2023 per 2024 akan digelar Kamis, tanggal 31 Agustus tahun 2023, pukul 23 waktu Indonesia Barat. Venue, Grimaldi Forum, Monaco, Prancis.